Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelika Octavia Kunardi, dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang usaha dan gaya fluida. Jadi, pertama-tama, di dalam fisika kita tahu bahwa apabila suatu objek berpindah sejauh jarak d, jika diberikan gaya konstan F, maka kita dapat menghitung usahanya dengan menggunakan rumus usaha sama dengan gaya dikali dengan jarak. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soal. Berapakah usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat 5 kg buku ke atas sejauh 2 meter daripada permukaan tanah? Nah, jadi di sini kita akan menggunakan rumus dasar yang tadi, di mana W sama dengan F dikali D. Nah, kemudian kita akan menjabarkan rumus F terlebih dahulu, di mana F sama dengan M dikali A. A adalah percepatan. Nah, saat kita mengangkat buku ke atas, berarti kita melawan gravitasi. Maka A akan digantikan dengan percepatan gravitasi. Maka itu di sini kita dapat menguraikan rumus usaha menjadi M dikali G dikali D sama dengan 5 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 2 meter. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 98 joule. Nah, jadi seperti itulah usaha yang dibutuhkan untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 2. Jadi, di soal nomor 2, terdapat sebuah gaya sebesar 60 Newton yang dibutuhkan untuk menahan sebuah per yang sudah direnggangkan dari panjang awalnya 12 cm menjadi 17 cm. Berapakah usaha yang dibutuhkan untuk merenggangkan per tersebut dari 15 cm ke 20 cm? Nah, jadi untuk menghitung soal tentang per, setiap kita menghitung soal tentang per, kita harus menghitung pertama-tama adalah K-nya. Kita akan menggunakan rumus F sama dengan K dikali X. Nah, di sini kita tahu bahwa F-nya itu 60 Newton sama dengan K. Di sini X-nya adalah perubahan panjang, jadi 17 dikurang 12 sama dengan 5 cm dikali 5 cm. Nah, kemudian K sama dengan 60 Newton dibagi, nah ini harus kita ubah dulu menjadi meter. Berarti 60 Newton dibagi 0,05 meter. Akan kita dapatkan K sama dengan 1.200 Newton per meter. Nah, dari sini kita dapat mendefine fungsi dari gaya. Jadi, fungsi gaya adalah K. K-nya tadi kan udah dapat 1.200 dikali X. Nah, kemudian kita akan mencari usaha, di mana usaha adalah integral dari fungsi gaya. Nah, jadi di sini integral, nah, intervalnya itu kita dapat dari mana sih? Jadi interval itu adalah perbedaan panjang. Perbedaan panjangnya itu dari 12 cm, panjang awal ke 15, kan bedanya 3 cm. Berarti interval bawahnya adalah 0,03, karena diubah ke meter. Kemudian batas atasnya menjadi 0,08. Nah, kemudian kita integralkan fungsi F-nya. Nah, setelah kita integralkan menjadi 1.200 X kuadrat dibagi 2 dengan interval 0,03 ke 0,08. Nah, di sini kita tinggal mensubstitusikannya. Tapi pertama kita disimpelkan dulu ya. Jadi 600 X kuadrat interval 0,03 sampai 0,08. Kemudian kita substitusikan menjadi 600 dikali 0,08 kuadrat dikurang 600 dikali 0,03 kuadrat. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bahwa hasilnya adalah
Sebentar. Saya akan menggunakan kalkulator terlebih dahulu dan memperoleh hasilnya adalah 3,35. Nah, jadi inilah usaha yang dibutuhkan untuk menegangkan per dari 15 cm sampai 20 cm. Nah, sebenarnya kenapa sih kita menggunakan integral untuk menghitung usaha tersebut? Kenapa kita nggak menggunakan rumus biasa aja kayak W sama dengan F dikali D, dan F-nya K kali X? Karena sebenarnya kalau kita bayangin, saat kita narik per itu, awal-awal kan mudah ya. Tapi semakin panjang per itu sudah kita tarik, maka semakin susah kita menariknya. Dibutuhkan usaha yang lebih daripada dibutuhkan gaya yang lebih daripada gaya yang digunakan saat awal-awal menarik. Maka itu gaya yang digunakan tidak konstan. Maka itu kita menghitungnya menggunakan integral. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 3. Jadi ada sebuah tali yang panjangnya 80 kaki dengan berat 3 pounds per kaki yang digantung pada ujung sebuah bangunan yang memiliki ketinggian 200 kaki. Berapakah usaha yang dibutuhkan untuk menarik seluruh tali ke atas bangunan? Nah, jadi pertama kita akan gambar dulu di sini. Ada bangunan. Nah, di sini ada tali sepanjang 80 kaki yang akan ditarik ke atas bangunan. Nah, kemudian kita akan menggunakan rumus awal tadi, di mana W sama dengan F dikali D. Nah, di sini W itu kan gaya, di mana berat juga adalah gaya. Nah, pounds itu sudah merupakan berat. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada di soal, kita bisa mendapatkan pounds dengan cara mengalihkan pounds per kaki dikali kaki. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan X. Berarti ini mirip dengan rumus F-nya per. Dimana kita bisa samakan di sini K dikali X. Nah, berarti kan ini serupa. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menemukan fungsi gaya, yaitu Fx. Karena rumusnya adalah F sama dengan K kali X, maka fungsi gayanya adalah LB pounds per kaki kali X. Nah, di sini kita temukan di soal bahwa pounds per kakinya itu adalah 3, maka fungsi gayanya adalah 3X. Kemudian untuk menemukan usaha sama dengan integral dari 0 ke 80 dengan fungsi gayanya 3X dx. Kemudian kita turunkan menjadi 3X kuadrat dibagi 2 dengan interval 0, 80. Tinggal kita substitusikan seperti tadi, 3 dikali 80 kuadrat per 2 dikurang 3 dikali 0 kuadrat per 2 kan 0. Maka kita akan menemukan bahwa W-nya sama dengan 9.600 pounds dikali kaki. Nah, ini dia usaha yang dibutuhkan untuk menarik seluruh tali ke atas bangunan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal terakhir ya. Untuk yang materi work and force fluid. Jadi di sini ada sebuah kerucut yang terbalik, di mana kerucut ini memiliki ketinggian 12 meter dan radius 5 meter. Nah, kemudian akan diisi dengan air dengan ketinggian 9 meter. Berapakah usaha yang dibutuhkan untuk mengosongkan tank kerucut ini dengan mempamping semua airnya keluar dari atas tanknya? Nah, jadi kita juga tetap akan menggunakan rumus dasar yang tadi. W sama dengan F dikali D. Nah, di sini kita akan menjabarkan kembali rumus F-nya. Di mana F sama dengan M dikali G, karena kita juga melawan gravitasi. Jadi di sini M dikali G dikali D-nya itu kan jarak.
Jarak itu displacement. Berarti di sini displacement-nya silinder pumper. Nah, terus kita jabarkan lagi, M itu memiliki hubungan dengan rho. Dalam rumus rho sama dengan M per V, maka M sama dengan rho dikali V. Kita masukin lagi ke sini, rho dikali M dikali, oh ya salah, rho dikali, harusnya dikali V ya. Jadi dikali V, dikali G, dan dikali D. Nah, di sini juga kita tetap harus menggunakan integral, di mana W sama dengan rho dikali G, integral AB, V, D, dx. Nah, di sini sekarang kita akan menghitung silindernya, silinder pumper. Di sini kita sudah ada gambarnya, di mana R merupakan radius daripada silinder pumper, dan delta X adalah tingginya. Nah, di sini kita mau menghitung volume silindernya, di mana rumus volume adalah Pi dikali radius kuadrat dikali perubahan X. Nah, di sini kita harus mencari dulu nih hubungan antara R dengan X, karena nanti akan diturunkannya kan terhadap X ya. Jadi untuk mencari hubungan antara R dan X, kita akan membuat segitiga, di mana dalam soalnya itu saya udah gambar sebenarnya segitiganya di sini, yang warna hijau. Nah, jadi untuk segitiga yang bawah, yang ini, itu tingginya akan menjadi 12 dikurang X. Jadi 12 dikurang X, dengan yang horizontal pendek itu R, ini 5. Oh ya, di sini lupa ditulis, jadi ini radiusnya 5. Nah, habis itu ini tinggi keseluruhan 12. Nah, di sini kita akan membuat perbandingannya. Jadi perbandingan segitiga kecil itu R per 12 min X sama dengan 5 per 12. Didapatkan R sama dengan 5 per 12 dikali 12 kurang X. Nah, ini dia hubungan antara R sama X-nya. Terus kita akan substitusi R ini ke rumus V di sini. Jadi kita tulis muat gak ya? Ini V sama dengan Pi, R-nya 5 per 12, 12 min X, kuadrat dikali delta X, sama dengan 25 Pi per 144 dikali 12 min X kuadrat dx. Nah, di sini kan kita udah tahu nih V-nya. Rho-nya tahu, G-nya tahu, D-nya itu displacement, di mana displacement itu displacement-nya silinder pumper. Jadi dia kan akan dari sini dia naik ke atas supaya mendorong air keluar kan. Berarti displacement-nya sama dengan X. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan semuanya ke rumus yang ini. Rho dikali G dikali integral dengan interval. Nah, intervalnya gimana nentuinnya? Itu integralnya, batas bawahnya adalah jarak permukaan air ke permukaan kerucutnya. Itu yang bawah, yang atas adalah jarak dari dasar air ke permukaan kerucut, yaitu 12. Nah, kemudian kita akan masukkan lagi rho dikali, oh ya, rho-nya udah di depan. Kita hapus dulu rho-nya. Berarti tinggal integral Vx dx dx. Nah, di sini kita tahu bahwa massa jenis air adalah 1000, gravitasinya adalah 9,8, dengan integral 3,12. Terus ini volumenya yang tadi, yang ada di bawah ini, 25 pi per 144, 12 min X kuadrat, dikali displacement-nya X, dikali dx.
Nah, apabila kita hitung menggunakan kalkulator, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu 6,82 dikali 10 pangkat 6 Joule. Nah, jadi ini adalah usaha yang diperlukan. Nah, itu soal terakhir untuk materi yang ini. Nah, sekarang kenapa sih kita harus belajar materi ini? Sebenarnya buat apa gitu? Karena materi ini membantu kita untuk memahami bagaimana sifat fluida di bawah berbagai macam tekanan. Nah, dari sini kita dapat mengaplikasikannya di bidang sipil. Contohnya groundwater management control dan juga untuk the construction of dams and bridges. Karena sesungguhnya dengan belajar materi ini, kita bisa mengetahui water pressure-nya laut, jadi kita bisa memperkirakan bagaimana konstruksi jembatan yang ada di laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang moment and center of mass. Momen dan titik pusat, massa pusat. Nah, jadi moment. A moment is the turning force around a pivot. Jadi dalam pembahasan ini kita akan lebih berfokus ke titik tumpu, di mana rumus momen adalah massa dikali jarak. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke contoh soal, di mana ada seorang perempuan dengan berat badan 59 kilo. Nah, dia berdiri di titik tumpu, di mana X sama dengan 0. Terus ada laki dengan berat 73 kilo, berdiri 3,5 meter dari titik tumpu. Nah, ini kita tambahkan meter. Nah, di sini kita kalau kita lihat dari kondisi ini, maka sudah pasti jungkat-jungkitnya akan jatuh ke arah yang laki-laki, karena yang pasti beratnya tidak seimbang antara kanan dan kiri. Maka itu, apa yang harus kita lakukan supaya jungkat-jungkit ini seimbang gitu? Maka itu kita harus menghitung center of mass-nya. Jadi, kita hitung center of mass sama dengan momen per total massa. Nah, momennya itu, rumus momen adalah M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 per M1 ditambah M2. Nah, di sini M itu adalah massa. Massanya, X adalah jaraknya daripada titik tumpu. Jadi, untuk M1, 59 kilo dikali jarak perempuan dari titik tumpu adalah 0, ditambah berat yang laki-laki 73, jaraknya dari titik tumpu ada 3,5. Dibagi dengan 59 ditambah 73. Sama dengan, berarti kan kita akan memperoleh center of mass-nya adalah 1,94 meter. Jadi, titik tumpunya harus berada di 1,94 di kanan. Jadi nanti kita akan memperoleh keadaan ideal seperti ini. Ini adalah keadaan idealnya, di mana jarak perempuan dan titik tumpu adalah 1,94 yang kita temukan tadi. Nah, jarak laki-laki dan titik tumpu adalah 3,5 dikurang 1,94. Nah, maka itu akan seimbang. Nah, di sini saya ada rumusnya, rumus dari center of mass. Sama seperti rumus yang sudah tadi kita pakai, jadi center of mass dari x-axis adalah momen per total massa, M1 kali X1 tambah M2 kali X2. Kalau misalnya di dalam kayak tadi, jungkat-jungkit tadi, menggunakan barang, contohnya kayak ada 3 barang di situ, 1 di kanan dan 2 di kiri, nah itu bisa juga dimasukin jadi M3 kali X3, pokoknya itu tergantung jumlah bebannya, dibagi dengan total massa. Nah, kemudian untuk yang center of mass dari Y-axis, itu sama aja, cuma dikalinya sama Y-nya.
Nah, kemudian untuk momen X dan Y, di mana momennya itu akan berpacu ke sumbu X. Maka itu kita menggunakan M dikali X. Maka itu, melihat hubungan dengan rumus yang sebelumnya tadi, maka center of mass X-axis sama dengan momen Y dibagi total massa. Nah, ini juga momen dari X itu sama dengan M dikali Y, karena emang berpacu pada sumbu Y, maka dia dikali Y. Nah, center of Y-axis sama dengan momen X dibagi total massa. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah memiliki gambarnya, di mana kita harus menemukan center of mass dari sistem yang memiliki beban M1 8 kilo dan beban M2 12 kilo, yang masing-masing terletak pada titik 1,5 dan 4,2. Nah, di sini sudah ada gambarnya. 8 kilo ada di titik 1,5, 12 kilo di titik 4,2. Nah, gimana sih kita nyari? Berarti kita pertama-tama itu akan mencari center of mass dari Y-axis. Menggunakan rumus yang tadi, momen per total massa. Sama dengan, momennya karena ini X ya, center of mass dari X-axis, maka M dikali X. 8 dikali 1, ini 1 ditambah 12 dikali yang depan 4 dibagi 8 ditambah 12 sama dengan 56 dibagi 20 sama dengan 2,8. Nah, untuk yang center mass dari S-axis itu MO dibagi M massa total sama dengan 8 dikalinya sama poin yang Y, di mana poinnya itu 5 ditambah 12 dikali 2, ini dibagi 8 ditambah 12 sama dengan 64 dibagi 20 sama dengan 3,2. Maka itu kita menemukan bahwa center of mass-nya dari sini adalah ada pada titik 2,8 dan 3,2. 3,2. Nah, ya di sekitar sinilah. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya saya akan lebih menjelaskan dulu ya untuk rumusnya. Jadi di sini ada benda yang tidak geometris, kayak yang mengharuskan kita menggunakan integral. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang atas adalah fungsi fx, dan yang bawah adalah fungsi gx. Nah, untuk mencari masanya, seperti kan kita mencari center of mass, berarti kita harus tahu masanya. Massa untuk benda dua dimensi adalah rho dikali luas daerahnya. Nah, di sini kita harus mencari luas daerah yang coklat ini dengan menggunakan integral. Integral A ke B, di mana di sini berarti kita ada di sini ya. Ini A, terus ini B. Nah, ini intervalnya di integral dari fungsi yang atas dikurang sama fungsi yang bawah. Jadi fx dikurang gx. Maka itu masanya menjadi rho integral A ke B fx dikurang gx dx. Nah, untuk mencari central of mass dari bentuk yang seperti ini, kita menggunakan yang tadi yang sudah kita tahu, bahwa central of mass dari x-axis adalah momen Y dibagi M, yang setelah disederhanakan akan menjadi rumus seperti ini. 1/A integral A ke B, X dikali Fx dikurang Gx dx. Nah, untuk yang central of mass dari y-axis, kita menggunakan momen X dibagi massa sama dengan 1/A integral A ke B,
fx kuadrat dikurang gx kuadrat dx. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita ada contoh soal lagi. Jadi di sini saya belum tulis soalnya. Nah, di sini soalnya ada 2 garis ya, atau 2 fungsi, di mana fungsi pertama adalah y sama dengan akar x, dan fungsi kedua adalah y sama dengan x. Nah, tapi di sini sudah saya gambar. Apabila kalian mencari titik pada garis, substitusi y sama dengan 0, maka x sama dengan 0, x sama dengan 0, maka y sama dengan 0, maka di sini garis melewati titik 0,0, dan di sini juga sama, melewati 0,0. Nah, tapi kita juga harus mencari interval yang atas, di mana mereka saling memotong. Jadi, kita samakan akar x sama dengan x. Kuadrat, x sama dengan x kuadrat. Terus kita pindah ruas, x kuadrat dikurang x, 0 sama dengan x min 1. Jadi kita dapatkan x sama dengan 0, x sama dengan 1. Maka mereka memotong di titik 0 dan titik 1. Itulah yang nanti akan menjadi interval dari integralnya. Nah, kita pertama-tama akan mencari luas daerahnya terlebih dahulu, di mana luas daerahnya adalah integral 0,1 kurang turun kayaknya. Kita turunkan dulu. Di mana A sama dengan integral 0,1 fx. Oh, ini sama aja. Langsung kita tulis aja deh. Karena namanya tidak ada perbedaan nama di sini. Jadi kita langsung tulis fungsinya. Di mana fungsi yang atas, yang ada di atas itu adalah akar x. Dikurang fungsi yang bawah, yang garis lurus itu adalah x, dx. Nah, kemudian kita integralkan menjadi 2x pangkat 3/2 dibagi 3 dikurang x kuadrat per 2. Dengan interval 0,1. Apabila disubstitusi menjadi 2/3 dikurang 1/2 dikurang, kalau ini 0 disubstitusikan 0 kurang 0, 0. Berarti ini sama dengan 6 1/6. Ini dia luas daerahnya. Nah, kemudian setelah kita menemukan A, berarti kita bisa menghitung central of mass dari x-aksis, di mana rumusnya tadi adalah 1/A integral 0,1 x dikali fungsi atas dikurang fungsi bawah, yaitu akar x dikurang x dx. Nah, di sini kita sederhanakan dulu fungsinya jadi 1/1/6 integral 0,1 x dikali x pangkat setengah jadi x pangkat 3/2 dikurang x kuadrat. Kemudian kita integralkan menjadi 2x pangkat 5/2 dibagi 5 dikurang x pangkat 3 dibagi 3 dengan interval 0,1. Nah, terus apabila kita substitusikan ke dalam sini, nanti kita akan memperoleh hasil yaitu 2/5. Ini adalah central of mass dari x-aksis. Sedangkan untuk central of mass dari y-aksis, kita akan menggunakan rumus yang tadi, 1/A integral 0,1 setengah dikali fungsi atas kuadrat dikurang fungsi bawah kuadrat. Ini bikin garis dulu. Kuadrat dx
sama dengan 6, terus setengahnya maju ke depan dikali setengah, terus integral 0,1 X min X kuadrat dx. Kemudian menjadi 3, ini kita integralkan menjadi X kuadrat per 2 dikurang X pangkat 3/3 interval 0,1. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam menjadi 3 min 2/6 menjadi setengah. Jadi center of mass dari daerah ini adalah 2,5 dari sini dan 1,2 dari sini. Nah, seperti itu cara mencari center of mass dari luas yang membutuhkan integral. Bentar. Nah, selanjutnya kita akan membahas aplikasinya di bidang sipil. Setelah kita mempelajari materi yang tadi, kita bisa mengkalkulasi, digunakan untuk kalkulasi mekanik. Bisa juga untuk construct minimal stress dan energi komponen. Seperti kita memperhitungkan titik stres pada suatu konstruksi atau material. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sekian.